Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata wal hidayata wat taufiqa alaina. Allahumma amin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita malam yang berbahagia ini kembali bisa bersama dalam sebuah kajian, dan insyaallah kajian ini sangat kita butuhkan karena berhubungan dengan hal yang penting di dalam Islam, bagaimana cara kita memberlakukan simaid kita. Dan pertemuan yang lalu kita membahas tentang hamlul janazati wa itsba'uha, membawa jenazah dan mengiringi jenazah. Dan pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada as-salatu 'alal janazah, yaitu salat jenazah. Tentu ada yang bertanya, ini Ustadz kok duluan membawa jenazah baru mensalatkannya? Beda dengan tradisi kita, karena rumah kita di sini besar-besar, banyak orang yang mensalatkan mayit itu di rumah. Lalu setelah disalatkan baru dibawa ke perkuburan, ke makbirah, kan begitu? Jadi lebih dahulu mensalatkan daripada membawa jenazah, hamlul jenazah. Tapi di zaman Nabi SAW, rumah para sahabat itu kecil-kecil, ikhwah. Enggak seperti rumah antum hari ini, seperti istana. Namun mereka mengatakan baiti jannati. Tapi kita hari ini tidak sedikit orang yang mengatakan baiti nari, gitu. Rumahku adalah nerakaku. Karena sampai ke depan pintu kita mengucapkan belum sempat habis assalamualaikum kok pulang kau. Katanya ada yang mengatakan begitu kan. Inilah problemnya. Oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak saja mengkaji tentang masalah as-salatu 'alal janazah, tapi juga bagaimana baituna ussisa 'alat taqwa. Rumah kita itu dibangun di atas ketakwaan. Jadi ada halaqah kita ini setiap Sabtu pekan pertama, manajemen keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manajemen rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Masjid Al-Jihad ya. Oleh sebab itulah maka kalau ada kesempatan dan waktu hadir juga ke sana ya, karena kita tahu bagaimana sebenarnya membangun keluarga itu berdasarkan qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Baik, as-salatu 'alal janazah, mensalatkan jenazah. Was-salatu 'alal mayit al-muslim itu fardu kifayatin. Semua kita pahamlah sudah itu ya, karena ini kan kaji-kaji yang biasa. Dan itulah yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab ini. Pada poin ke-58 beliau katakan was-salatu 'alal maytil muslim fardu kifayatin. Mensalatkan atas jenazah seorang muslim merupakan fardu kifayah. Artinya apa? Ini kewajiban. Bahasa kita ngaji di kampung itu kan, ini kewajiban malin sekampung lah ini ya, kewajiban sekampung. Tapi kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka lepaslah fardu kifayah itu kewajiban bagi masyarakat umum, masyarakat luas. Satu orang saja bisa melakukannya, maka selesai semua. Tetapi problemnya salat jenazah itu tidak dilakukan satu orang. Itu dilakukan dengan berjamaah. Nanti akan kita bahas, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani itu mengikut pendapat yang mengatakan salat jenazah itu wajib hukumnya berjamaah. Jadi minimalnya jamaah itu berapa, Pak? 2. Ada imam, ada makmum. Taib. Ali amrihi sallallahu alaihi wasallam. Antum enggak jawab sallallahu alaihi wasallamnya. Oh ya. Ya amalkanlah ilmu yang sedikit itu biar barokah dia, iya kan? Ini diam semua saya lihat, enggak ada yang bergerak bibirnya. Dalam hati itu hudusun nafsi dia. Jadi kalau zikir itu mesti bergerak lisan kita, kecuali zikir qalbi. Kalau menjawab ini enggak bisa zikir qalbi, mesti diucapkan dia. Saya ulangi. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam biha. Alhamdulillah. Udah barokah ilmu antum itu. Fi ahadits azkuru minha hadits Zaid bin Khalid al-Juhni, yaitu
berdasarkan beberapa hadis yang kusebutkan kata Syekh Albani dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhni. Salah satu hadisnya ada anna rajulan, seorang laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar. Ini ikhwah, mungkin antum sudah tahu kaji ini, tapi hari ini ilmu yang sudah antum ketahui itu didasari oleh hadis. Artinya antum tidak muqallid buta, blind muqallid kan begitu, tidak taklid buta. Sekarang hari ini antum ittiba dan menjadi muttabi'. Karena seseorang tidak boleh mengikut satu pendapat itu kecuali tahu dia apa dalilnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikut sesuatu yang kau tak punya ilmu. Engkau tak punya ilmu. Jadi mengikut madhab itu tahu kita apa dalilnya. Mengikut pendapat ulama itu tahu kita apa dalilnya. Kecuali kita memang tidak punya kemampuan untuk itu. Kemampuan waktu tak ada. Sibuk kali kita mungkin. Iya kan? Kemampuan kecerdasan gak ada. Mungkin EQ kita di bawah 50. Kan gak mungkin itu kan? Antum kan orang-orang cerdas di sini. Di atas 125 ya? Iya kan? Entah-entah di sini ada 150, 55 kalau mengalahkan Einstein, iya kan? Kalau antum mungkin membuat satu teori, ada teori yang lebih dikjaya lagi dari teori Einstein kan begitu. Taib ikhwah, kita semua insyaallah orang-orang yang cerdas. Makanya kita tidak menerima begitu saja suatu pendapat kecuali kita tahu dalilnya. Itulah beda kita, talibul ilmi dengan yang bukan talibul ilmi. Jadi kita kembali baca hadis ini, tufiya yauma Khaybar, seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat pada peperangan Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu mereka mengatakan itu kepada Nabi, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, mereka pun mengatakan, ya faqala afwan, Rasul pun mengatakan, sallu ala sahibikum, salatlah kamu terhadap sahabat kamu ini, salat kamu. Ya. Fatawayyarat wujuhun nasi lidzalika. Karena kan begini, kita udah kaji kemarin itu kan, salah satu kebahagiaan para sahabat itu tatkala si mati mereka itu disolatkan Rasul. Makanya ketika ada orang yang wafat, mereka panggil Rasulullah, ya Rasulullah si fulan wafat. Ya Rasulullah si fulanah wafat. Maka Rasul pun hadir dan mensalatkannya. Tapi karena banyaknya orang yang wafat, kaum muslimin semakin berkembang, kota Madinah sudah menjadi sentral peradaban waktu itu bagi orang-orang Islam, bagi kaum muslimin, dan Nabi pun sudah menjadi kepala negara, tanda petik, yaitu negara Madinah. Iya kan? Jadi makin banyak urusan Nabi, dan mereka kesian melihat Nabi, biasa karena ada orang wafat dipanggil Nabi kan begitu. Akhirnya mereka sendiri yang membawa mayat itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bawa mayat itu ke hadapan Nabi dan Nabi salatkan. Ya. Tapi ini ikhwah, ini orang yang wafat pada Yaumal Khaybar. Mereka bawa kepada Nabi, ya Rasulullah sallu ala. Nah, mereka mengatakan fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sallu ala sahibikum. Sudah dibawa mayat itu, dijelaskan kepada Nabi bahwa ini mayat si fulan, dan Nabi mengatakan salatkanlah sahabat kamu itu. Enggak mau Nabi menyolatkannya. Fataghayyarat wujuhun nasi lidzalika, berubah wajah orang yang mengatakan itu sahabat. Dan mereka akan bertanya, ini Nabi itu gestur tubuh saja dia bisa membacanya. Padahal Nabi tidak belajar psikologi, ya kan? Nggak ada belajar psikologi masa, nggak ada belajar psikologi apa. Tapi Nabi tahu ya, wajah mereka berubah. Kenapa Nabi nggak mau? Jadi sebelum lisan mereka bertanya limadza ya Rasulullah, Nabi sudah jawab, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sahabat kamu ini melakukan kecurangan di dalam peperangan. Karena ghanimah itu kan harus dibagi. Iya kan? Fai itu begitu juga, harus dibagi ghanimah itu. Tapi orang ini menyembunyikan ghanimah itu, tidak terlalu mahal, selendang saja.
dan tidak sampai seukuran 2 dirham. 2 dirham. Ya, ini bukan dinar, dirham. Apa beda dinar dan dirham waktu itu? Emas dan perak. 1 dinar itu berapa dirham? Mini changer Ustaz gitu ya. Tak ada waktu itu. Bukan. 1 dinar itu 10 dirham. 10 dirham. Jadi ini hanya 2 dirham. La yusawi dirhamaini. Tidak sampai kepada 2 dirham curinya. Tapi Nabi tidak mau menyolatkan. Itulah ikhwah, perlunya kejujuran. Nabi gak suka orang penipu. Apalagi antum yang pedagang-pedagang ini. Semuanya saya lihat pedagang madu kan begitu. Masya Allah. Iya, jangan pernah melakukan kecurangan di dalam perdagangan, baik pada akadnya maupun pada jenis barangnya itu. Nabi sangat murka kepada orang yang melakukan pengkhianatan. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya dia mengambil selendang Yahudi tidak sampai harganya 2 dirham. Wa istasna min dzalika syakhsani fala tajibu salatu alaihima. Dikecualikan ada 2 golongan, 2 kelompok ya, yang tak wajib mensalatkannya. Tak wajib mensalatkannya. Itu ada 2 kelompok. Yang pertama, al-awwalu at-tiflu alladhi lam yablugh. Anak-anak yang belum baligh itu tidak wajib disalatkan. Ini pernah, tapi begini ya ikhwah. Bukan berarti tidak wajib itu nggak boleh disalatkan, itu lain ya. Tidak wajib, tapi tetap sunnah disalatkan, sebagaimana nanti akan kita bahas dalil-dalilnya. Tapi tidak wajib. Ini pernah terjadi di Binjai. Ini saudara ini ya. Mudim kampungnya itu setelah dikafani kemudian dibawa ke kuburan dan tak disalatkannya. Komplain orang kampung. Iya kan? Karena mengapa? Tradisinya, dan kita dalam mazhab Syafi'i itu wajib disalatkan. Ini beliau tidak mensalatkan. Jadi ikhwah, ini juga harus dipahami ini. Apa namanya itu ya? Psikologi sosial. Kejiwaan masyarakat itu. Kalau enggak bid'ah, lakukan. Apalagi kalau sunnah. Kenapa harus ditinggalkan? Iya kan? Padahal pahalanya luar biasa kan begitu. Maka salatkan. Iya. Taib, ini mudim-mudim kampung. Ada mudim kampung di sini, Pak? Kalau mudim kampung itu dia yang menyelenggarakan fardu kifayah lah di kampung itu. Bilal kalau kita di sini ya. Bilal. Jadi dilihat kejiwaan masyarakat kita, psikologi sosial kita. Dan itu adalah sunnah. Walaupun at-tiflu allazi lam yablugh. Jadi seorang anak yang tidak sampai baligh, yang belum baligh, itu tidak wajib. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ibnihi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi tidak mensalatkan anaknya Ibrahim. Tidak mensalatkan anaknya Ibrahim. Iya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, mata Ibrahim. Ya. Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnu 18 syahran. Yang waktu itu umurnya 18 bulan. Bukan 18 tahun. Kalau 18 tahun orang tak baligh itu kan bermasalah itu. Ini enggak, 18 bulan. Ya. 18 syahran falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkan Ibrahim. Ya. Ibrahim anak siapa? Maryati Qibtiyah. Kemudian ats-tsani, yang kedua siapa? Asy-syahid, orang yang mati syahid. Tidak wajib disalatkan. Bukan berarti tidak boleh disalatkan. Ini kewajiban tidak jatuh kepada kaum muslimin untuk mensalatkannya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada'i Uhud wa ghairihim kama sabaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkan para syuhada Uhud dan selain mereka sebagaimana hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Walakin dzalika, tetapi yang demikian itu
la yanfi masyru'iyyat as-salati 'alaihima biduni wujubin. Itu tidak menafikan pensyariatan ya tentang salat janazah terhadap kedua kelompok ini. Pertama kelompok anak-anak yang tidak baligh. Yang kedua para syuhada. Ya. Kama ya'ti fil mas'alati taliyah, sebagaimana akan datang penjelasannya kata beliau, wa tushra'us shalah 'ala man ya'ti dzikruhum, dan disyariatkan salat terhadap apa yang disebutkan berikut ini. Disyariatkan salat. Yang pertama at-tiflu. Anak-anak walau kana saqatan wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi. Yaitu anak-anak yang wafat walaupun dia apa namanya itu ya, orok atau apa orok, anak yang belum cukup umur, keguguran kita di sini, apa namanya itu, prematur, ya, prematur ya. Jadi anak yang seperti itu belum sampai waktunya dia lahir dan wafat, belum cukup bulannya, mungkin sekitar 6 bulan lebih, 6 bulan setengah. Iya kan? Lalu lahir, kemudian wafat. Itu disunnahkan, tusyara'us salah. Disyariatkan salat di situ. Yaitu mensalatkan jenazah. Fil hadis mutaqaddam, sebagaimana hadis yang terdahulu. Wattiflu, dan anak-anak itu, wa fi riwayatin as-saqat, yaitu keguguran, yusalli alaihi atau yusalla alaihi. Jadi disalatkan terhadap si mayit itu. Wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah. Lalu doanya bagaimana? Apakah Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi? Tidak. Tapi meminta keampunan dan rahmat kepada kedua orang tuanya. Karena anak-anak tidak mukallaf, tidak dikhitab dengan khitab syariah, maka tidak ada beban syariat baginya. Oleh sebab itu tidak ada dosanya. Enggak ada dosanya. Kenapa dimintakan orang yang tak berdosa keampunan? Allahumma ighfir lahu warhamhu? Tidak. Tapi dimintakan doa keampunan dan rahmat kepada kedua orang tua. Insyaallah nanti doa-doanya akan dijelaskan Syekh Albani ya, yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadh-dhahiru anna as-saqat innama yusalli alaihi idza kana qad nufikhat fihi ar-ruh. Anak yang bagaimana, yang keguguran tadi, yang prematur tadi, yang disalatkan, apakah belum berbentuk orang juga sudah disalatkan? Apakah hanya baru sekitar misalnya berapa bulan itu ya? 40 hari berapa bulan? Sebulan 20 hari. 120 hari maksud saya, itu 4 bulan ya. 120 hari. Jadi 120 hari, ikhwah, itu kan sudah ada rohnya, sudah ada nyawanya, sudah datang malaikat menjelaskan nasibnya. Iya kan? Sebagaimana hadis yang kita pelajari dalam hadis Arba'in itu. Udah dijelaskan. Ya. Kalau begitu, yang sudah 120 hari itu disalatkan. Sunnah disalatkan. Walaupun belum cukup tangannya, ya kan masih begini saja dia, tapi sudah ditiupkan roh sama dia, maka sunnah disalatkan. Tapi kalau kurang dari itu, tidak disalatkan, tidak disyariatkan untuk disalatkan. Baik. Idza kana qad nufikhat fihi ar-ruhu wa dzalika idza istakmala 4 ashhur, yaitu apabila telah cukup, telah sempurna 4 bulan. Tsumma mata. Kemudian janin itu pun wafat. Fa amma idza saqata qabla dzalika fala, yani fala yusalli alaihi. Ya. Jadi ketika gugur atau lahir yang prematur tadi sebelum waktunya 40 hari sempurna, fala, maka tidak disalatkan. Li'annahu laisa bimaitin kama la yukhfa. Ya. Itu sesungguhnya tidak mayit karena belum ditiupkan roh. Tapi apakah dia sudah hidup? Secara biologis hidup. Ketika sel sperma dan ovum itu menyatu, itu sudah hidup. Sel sperma itu hidup, ovum itu hidup. Ketika menyatu terjadi sebuah proses, itu hidup.
tapi belum ditiupkan roh ke dia, roh insani, belum ditiupkan ke dia. Jadi oleh sebab itu maka tidak dianggap belum sebagai seorang sosok manusia, cikal bakal manusia baru. Jadi li'annahu laisa bimaitin. Nah, sebagaimana itu tidak tersembunyi bagi kita, artinya sudah jelas bagi kita tentang masalah ini. Baik. Wa aslu dzalika hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dan itu marfu'. Apa hadis marfu'? Masih ingat? Hadis marfu' apa? Hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu sudah disandarkan kepada Nabi, tapi belum tentu apakah itu sahih atau dhaifnya. Tapi ketika hadis itu disandarkan kepada Nabi, dia tidak mursal, dia tidak maqtu', dia tidak mauquf. Artinya marfu'. Disandarkan kepada Nabi dari Ibnu Mas'ud, ya. Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. Jadi salah seorang kamu itu diciptakan, dihimpunkan dalam perut ibunya itu selama 40 hari. Kemudian baru menjadi alaqatan. Kemudian baru menjadi mudghah. Tsumma yub'atsu ilaihi malakan. Baru setelah itu dihadirkanlah kepadanya malaikat. Wa yunfakhu fihi ar-ruh, dan ditiupkanlah padanya roh tadi. Jadi kalau secara biologis dia sudah hidup memang. Tetapi ar-ruh itu belum ditiupkan kepadanya. Di sini juga menjadi problem, ikhwah yang dirahmati Allah. Apa kalau begitu bukan roh itu yang membuat manusia hidup? Tentunya Allah Subhanahu wa taala wasilahnya. Buktinya ini. Jadi ada kemungkinan enggak? Ada orang ruhnya sudah dicabut tapi jasadnya hidup. Ada kemungkinan tidak? Kalau sebelum ditiupkan itu ada, tapi kalau setelah, ada kasusnya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi kalau sebelum ditiupkan roh itu ada kehidupan secara biologis, dia bertumbuh terus. An-numu, dia tumbuh. Iya kan? Tapi kalau sudah dimasukkan roh itu, apa yang terjadi? Dicabut itu selesai. Iya kan? Maka selesai. Taib ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-thani, yang kedua, asy-syahid, yaitu mati syahid. Wa fihi ahaditsu katsiratun. Dan pada masalah ini itu banyak sekali hadisnya. Tapi Syekh Albani hanya mengutipkan beberapa hadis. Pertama dari Abdullah bin Zubair. Jadi yaitu dari Abdullah ibni Zubair. Anna Rasulullah SAW amara yawma Uhud bi Hamzah fasujjiya bibardatin thumma shalla alaihi fakabbar. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan pada peperangan Uhud, perang Uhud, untuk apa? Untuk mengkafani Hamzah. Masih ingat antum? Hamzah itu dikafani. Bagaimana kafan Hamzah? Ditarik ke atas, nampak kaki, ditarik ke bawah, nampak kepala. Akhirnya bagaimana? Ditarik ke atas, kakinya dibuat dengan jerami daun itu ya, daun yang wangi itu. Taib. Baik, berarti antum memorizing lah ya, bisa menghafal itu. Berarti kuat sekali hafalannya, bisa perawi hadis ini. Masya Allah. Baik ikhwah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu kemudian sallallahu alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mensalatkannya. Hamzah itu wafat pada perang Uhud. Wafatnya disebabkan apa? Peperangan. Dia mati syahid. Tapi disalatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kasus perang Badar itu Nabi tidak mensalatkan para syuhada. Baik. Jadi disinilah kita mengkompromikan dalil itu. Dalil itu tidak ta'arud. Ketika bisa kita jamak. Jamak itu artinya kita kumpulkan, kita kompromikan. Di sini bisa terurai dia. Menunjukkan apa? Bahwasanya salat janazah itu terhadap orang yang mati syahid tidak wajib. Tapi hadis berikutnya mengatakan kebolehan untuk mensalatkan
jenazah yang mati syahid. Jadi tidak ta'arud kalau bisa dikompromikan. Dan semua, kalau hadis itu sahih, tidak ada yang ta'arud, ikhwah. Tidak ada yang ta'arud. Tidak akan mungkin wahyu Allah ghairu matslu itu kontradiksi. Sebagaimana tidak akan mungkin ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim itu kontradiksi. Karena ini kan sama-sama wahyu, sama-sama dari Allah kalau hadis itu sahih. Apalagi kalau hadis mutawatir, enggak akan mungkin ta'arud di antara hadis. Dan tak akan mungkin ta'arud antara hadis sahih dengan Al-Qur'an. Di situ pasti ada sesuatu penyelesaiannya. Dan di antara penyelesaian itu yang pertama sekali dilakukan adalah al-jam'u. Mengkompromikan dalil-dalil itu. Jadi jangan mudah kita katakan ini Nabi SAW ta'arud dalilnya, ta'arud hadisnya. Mengatakan di sini boleh, di sini tidak. Tidak, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau memang tidak bisa dikompromikan, misalnya yang am kepada yang khas, yang mutlak kepada yang muqayyad. Kan begitu? Jadi cari penjelasan yang lain. Bagaimana? Mungkin ini adalah nasikh dan mansukh. Penerapan hukuman yang datang lebih dahulu itu dihapuskan oleh datang yang belakangan. Maka berlakulah di situ nasikh dan mansukh. Jadi dalil yang pertama datang itu dihapuskan dengan dalil yang belakangan datang. Nasikh dan mansukh itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu hikmah terbesar dalam penerapan dakwah bagi masyarakat. Untuk merubah masyarakat jahiliyah itu, bayangkan, mereka sudah habit dengan kejahiliyahannya. Kita pernah bahas tentang khamar kan? Mereka sudah hidup dengan tradisi khamar. Bagaimana menghapuskan khamar? Maka ada proses tanjim namanya. Proses gradual, berangsur-angsur mengharamkan khamar. Iya. Jadi seperti itu juga, wah. Penerapan syariat begitu juga. Pada awalnya kewajiban ibadah itu, salat itu pada fase Makkah, awal-awal fase Makkah hanya 2 rakaat. Tapi belakangan dihapuskan ketika Nabi Isra Mi'raj menjadi bukan dua rakaat kan begitu. Setelah datang Nabi berapa rakaat? 17 rakaat. Enggak salah antum kira kan? Subuh 2 tambah zuhur 4 tambah 2 7 tambah 4 berapa? 7 tambah 4 11 ya. Kemudian tambah 3 11 tambah 3 berapa Pak? Tambah 4 lagi berapa? Berarti salah hitung lagi. Coba mulai dari subuh ya. Subuh 2 rakaat, 2 tambah 4 zuhur. Anda bukan 7 ya. Salah hitung tadi. Berarti 6. Salat asar tambah 4 menjadi 10. 10 tambah 3 13. 13 tambah 4 17. Betul antum kena gitu. Afwan akhi ya. Jadi supaya jangan mengantuk juga antum. Jadi di matematika dulu. Ketara ustadznya tak lulus matematika ini. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Kembali fokus kita kepada kajian kita. Kemudian Uqbah bin Amir Al-Juhni. Ini hadis yang kedua. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-maiti. Ini dia ya. Jadi bahwasanya Nabi SAW keluar pada satu malam, dia mensalatkan ahli Uhud, yaitu salat mait. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu Nabi mensalatkannya, kemudian summa sarafa ilal mimbar, Nabi naik ke atas mimbar, fahamidallahu wa asna alaihi, dia memuja Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, inni faratul lakum wa ana syahidun alaikum, inni maw'idukum al-haud wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an wa inna 'aradahu kama baina Ailah ilal Juhfah. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku menjanjikan bagi kamu dan aku menyaksikan atas kamu. Apa itu janji Nabi? Tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudun Nabi. Haudun Nabi. Di mana haudun Nabi itu?
Di surga atau di padang mahsyar? Pendapat yang paling arjah itu adalah di padang mahsyar, ya kan? Wa inni wallah, sungguh demi Allah, aku melihat telagaku itu, luasnya, lebarnya itu dari Ailah ke Juhfah. Wa inni a'taitu mafatih khazainil ardi, dan aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, u'titu, aku diberi apa? Kunci dari khazanah bumi atau kunci bumi. Wa inni wallah ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, dan demi Allah aku sangat takut bagi kamu, aku takut kepada kamu yang akan terjadi pada diri kamu, antusyriku ba'di, bukan kamu mensyirikatkan aku, tidak. Aku tidak takut kamu akan mensyirikatkan aku. Kenapa? Karena Nabi sudah mengajarkan tauhid. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak takut kepada kamu kalau kamu mensyirikatkan Allah setelahku, kata Nabi. Ya. Tapi apa yang ditakuti Nabi? Walakinna akhafu alaikum ad-dunya. Tapi yang aku takutkan kepada kamu adalah dunia. Ketika Allah mengucurkan rahmatnya kepada kamu dengan limpahan yang besar, kamu, otak kamu, pemikiran kamu, orientasi kamu adalah dunia. Kamu tinggalkan akhirat. Kemudian kamu berperang, maka kamu akan binasa. Halaka man kana qablakum kama halaka man kana qablakum, sebagaimana orang yang sebelum kamu. Artinya apa? Terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin karena masalah-masalah dunia, problem-problem dunia. Dan mereka takut berjihad untuk akhirat, dan justru mereka berjihad untuk dunianya. Nah, jadi ini yang ditakutkan Nabi SAW ketika Allah sudah membuka keran kemudahan bagi hamba-hambanya. Taib ikhwan. Kemudian beliau berkata, fakanat akhiru nazratuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi periwayat mengatakan disitulah aku akhir melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi katakan, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan menunggu kita di mana? Di telaganya. Hadis tentang ini sangat banyak sekali ikhwah yang menjelaskan tentang haudun Nabi itu. Dan Nabi akan memanggil setiap umatnya. Dan Nabi bisa mengenali umatnya. Dengan apa bisa dikenalinya? Dengan wudu. Di mana wudu itu nampak? Di wajahnya, di tangannya. Jadi wudu itu mudhi', Pak. Artinya bercahaya. Makanya kalau orang sering berwudu, wajahnya itu ada aura, kan begitu kan? Ada aura keislaman, aura ketenteraman. Coba orang yang tak disiram wajahnya dengan wudu. Walaupun ganteng, dia tidak ada aura surga di situ, kira-kira begitu ya. Aura ketenteraman. Wudu itu mudhi', artinya bercahaya. Dan itulah yang penanda bagi Nabi, di mana umat Nabi Muhammad SAW, dan dia panggil. Iya kan? Dipanggil umatnya untuk minum di telaga Nabi. Dan ketika mereka minum di telaga itu, apa yang terjadi? Mereka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Iya kan? Tapi ada orang yang mendekat telaga, lalu Nabi katakan apa? Suhkan. Menjauh. Siapa itu? Orang yang merubah-rubah agama Rasulullah SAW, termasuk para pelaku bid'ah. Nabi katakan, suhkan, menjauh. Para pelaku bid'ah. Ikhwah. Taib. Kemudian yang ketiga, man qutila fi haddin min hududillah. Li hadis Amir bin Husain. Orang yang wafat atau terbunuh atau dibunuh atau dieksekusi dalam had. Islam itu hukumnya ada 3 kategorisasinya. Pertama namanya adalah hudud. Yang kedua qisas. Yang ketiga ta'zir. Ini Pak Iqbal harus dihafal ini. Yang pertama tadi hudud. Yang kedua qisas. Yang ketiga ta'zir. Kalau hudud ini berat ringan hukumannya itu telah ditetapkan oleh syariat. Apa hukumannya? Bagaimana cara melakukannya? Itu sudah ditetapkan oleh syariat. Itu hudud. Ya. Oleh sebab itu,
Kalau di pengadilan menerapkan hukuman hudud ini, si hakim hanya memutuskan dia bersalah atau tidak. Kalau dia nyata-nyata bersalah, maka diterapkanlah hukuman hudud itu. Kalau hudud orang yang berzina, yang belum pernah menikah, apa hukumannya? Dicambuk 100 kali. Dicambuk, ikhwah. Tapi kalau yang sudah menikah, udah pernah punya suami, atau punya suami, atau yang punya istri, atau pernah dia menikah, lalu dia berzina, apa hukumannya? Rajam. Antum tahu bagaimana menerapkan hukuman rajam? Tanam segini, tinggal kepala, dilempar pakai batu sampai mati. Itu hukuman rajam. Betapa agama ini menjaga kehormatan nasab kaum muslimin. Ya. Makanya boleh antum menikah sampai 4, tapi jangan lakukan zina. Ya kan? Oleh sebab itulah kalau ada laki-laki yang tidak bisa 1, maka berikan kesempatan kepada 2. Tapi kebanyakan kadang-kadang, mohon maaf, para istri itu dia lebih membiarkan istrinya, suaminya berzina daripada menikah 1 lagi, kan begitu. Nah, ini problem. Nah, jadi dilihat ikhwah di sini. Tapi jangan pula semangat-semangat saja, kan begitu. Mestilah ada ketentuan syariatnya, dipelajarilah dulu fikih ta'addudnya. Jangan hawa nafsu saja, kan begitu. Taib. Baik, ikhwah. Yang kedua apa? Qisas. Qisas ini dilihat. Kalau dia qatlul amad, pembunuhan sengaja, maka ini yang menetapkan bagi dia ini dihukum mati atau tidak, dimaafkan atau dihukum adalah waliyud dam. Waliyud dam. Ada waktu lagi habis. Udah habis. Masya Allah. Baru qisas lagi tadi kan. Waliyud dam. Sekali lagi Pak ya. Jadi itu yang diterapkan hukuman. Kalau dimaafkan oleh waliyud dam, maka dimaafkanlah dia. Tapi tetap hukuman dilakukan, apakah dia membayar diat dan sebagainya. Kemudian terkait ta'zir. Kalau ta'zir ini hukuman berat ringannya atau ketetapannya bagi seorang hakim. Misalnya orang melanggar lampu merah, apa hukumannya? Ini ta'zir namanya. Atau yang tidak termasuk kepada hudud dan qisas. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kita akan bahas nanti bagian yang ketiga, bagaimana orang yang dieksekusi mati disebabkan jarimah hudud, tindak pidana hudud. Apakah boleh disalatkan atau tidak? Dan insyaallah coming soon ya. Iya kan? Saya atibah suhu. Insyaallah akan datang pembahasannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tahun depan ya? Masya Allah kita mengaji setahun lagi. Ya, tahun depan baru ngaji lagi.